semoga kemudian ada satu lagi nih, perannya yaitu Kepala Sekretariat Kaper ya, perwakilan Kemenkeu yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi membantu Pak Kanwil selaku kepala perwakilan. Berarti ada 3 role. 3 role, satu sebagai kepala bidang PAPK, Kabu, dan Kepala Sekretariat Kaper. Dan tambah menjadi sebagai Duta Transformasi sama tim PUG. Kemudian pimpinan redaksi untuk medsos Kanwil. Ibu rumah tangga. Apalagi ya? Banyak ternyata multitasking Bu ya. Ya, luar biasa. betul. Itu harus beriringan semua Bu ya. Program inovasi dari PMO DJPB, Pol-Polan Show Podcast on Location. Bersama host kenamaan kita, Bang Kumis. Eits, tunggu dulu. Pada edisi spesial kali ini, kita hadirkan host tamu kita. Silakan kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai Sobat Transformasi dan Sobat Treasury Probamora, kembali lagi bersama dengan saya Elsa Van Febi Cantika Adi dari Kanwil DJPB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, saat ini kita sedang kedatangan tamu dari Pol-Polan PMO DJPB. Di podcast kali ini kita akan ditemani host kita yaitu Bang Kumis. Yuk kita sapa. Hai Bangku. Halo Mbak Elsa. Halo. Oke, nah selanjutnya untuk narasumber kita kali ini sangat spesial karena kita kedatangan Change Agent dari Kalimantan Tengah yaitu Ibu Martina Sri Mulyani. Yuk kita sapa Ibu Martina. Hai Ibu. Nah, gak perlu lama-lama lagi nih teman-teman. Yuk kita langsung saja dengerin podcast kita kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih Mbak Elsa. Luar biasa Mbak Elsa ya, sebagai generasi sentenial yang sangat aktif dan juga sangat interaktif ketika membawakan pembukaan pada acara kegiatan kita pada sore hari ini. Saat ini kami berdua berada di kantor wilayah DJPB Provinsi Nusa Tenggara Timur, berada di Kota Kupang, dan kita masih bersama saya Yogi Bukti Sasana atau Bang Kumis di acara kegiatan Pol-Polan Podcast on Location sebagai media komunikasi PMO DJPB untuk mengabarkan dan juga menginformasikan kepada sobat transformasi terkait dengan program-program transformasi kelembagaan. Kota Tokyo ada di negara Jepang. Lari pagi di hari Kamis. Hai Sobat Probamora di Kota Kupang, bertemu dengan saya Bang Kumis, dan pada sore hari ini kita kedatangan seorang tamu yaitu Ibu Martina Sri Mulyani. Halo Ibu. Halo Bang Kumis. Oke, Bu Martina mungkin sudah banyak yang mengenal. Beliau ada Change Agent Kalimantan Tengah dan pada tahun 2022 beliau mendapat anugerah sebagai Duta Terbaik kelima Kementerian Keuangan dari DJPB dan sekaligus sebagai Duta Terbaik pertama di DJPB yang masuk dalam 10 besar untuk Duta Terbaik di tahun 2022. Sebuah prestasi yang membanggakan bagi kita insan Treasury di DJPB atas pencapaian dari Bu Martina. Nah, pada sore hari ini program Pol-Polan sengaja akan mengulik lebih jauh bagaimana sih caranya Bu Martina ini mengawali dan menggawangi timnya, tim Change Agent Kalimantan Tengah, sehingga beliau bisa berhasil untuk menembus 10 besar Duta Terbaik tahun 2022. Nah, mungkin saya sapa dulu beliau. Selamat sore Bu Martina. Selamat sore Bang Kumis. Selamat sore. Gimana perjalanannya tadi? Lancar? Alhamdulillah, suasana dan cuacanya top banget. Ya. Cerah ya di Kota Kupang ya? Cerah. Cerah mana sama Kota Palangkaraya nih? Sama-sama cerah mungkin ya? Sama-sama cerah. Sama-sama Kalau cerah. ke Palangkaraya karena penugasan, ke sini kadang diajak Bang Kumis. Oke, kita pol-polan pokoknya. Bu Martina, saya akan membacakan satu pesan dari Bu Sri Mulyani yang cukup menginspirasi, yang sering kita dengarkan, tapi tidak ada salahnya rekan-rekan kita mendengarkan kembali. Jadi Bu Sri Mulyani pernah mengatakan untuk menjadi inspirasi sebuah perubahan, kalian wajib melakukan transformasi di dalam diri sendiri,
dan jadilah role model di lingkungan sekitarmu terlebih dahulu. Sebab mustahil mengharapkan datangnya perubahan di dalam sebuah lingkungan jika diri kalian sendiri saja tidak pernah melakukan perubahan itu. Menarik kan buka? Menarik ya Bu Martina ya? Langsung nancep di hati. Langsung nancep di hati. Aduh, luar biasa. Bu Martina, ini kan tadi disampaikan bahwasannya Bu Martina adalah sebagai duta salah satu ya 10 besar duta terbaik Kementerian Keuangan itu di tahun 2022, betul Ibu ya? Betul, tahun kemarin itu. Tahun kemarin 2002 ada. Nah Bu Martina itu sejak sudah menjadi duta itu sejak tahun berapa kira-kira Bu? Saya ini tahun ketiga Bang, Tahun jadi ketiga. dari tahun 2021. Waduh, kalau di sepak bola tuh hat-trick tuh Bu. Ini luar biasa ini 2021, 2022 masih dipercaya lagi tahun 2023 Oh siap. dan masih di Kalimantan Tengah Bu ya? Masih Oh, Mas. masih ya, sudah tahun ketiga masih di Kalimantan Tengah. Nah, dalam menjalankan duta tentunya banyak hal yang dapat dibagi nih, di-sharing bersama kita Bu di forum nanti juga ini akan di-share ke teman-teman duta transformasi baik di internal DJPB ataupun teman-teman unit eselon 1 lainnya. Nah, kan kita ketahui bahasanya sebagai duta itu tugasnya selain sebagai katalisator, motivator, mediator dan juga akselerator, tentunya banyak hal yang menjadi pengalaman Bu Martina selama menggiring ataupun mengawal proses transformasi kelembagaan khususnya di Kalimantan Tengah. Nah, boleh nggak kira-kira sharing nih cerita pada kita sesemua pada saat menjalankan program transformasi kelembagaan, kira-kira ada nggak program unggulan dari Kalimantan Tengah bersama timnya Bu Martina? Monggo Bu Martina. Siap. Jadi program unggulan ini kami masukkan sebagai program perubahan ya, proyek perubahan kami di tahun 2022, yaitu upaya optimalisasi untuk penajaman peran Kanwil DJPB Kalimantan Tengah selaku RCE atau Regional Chief Economist. Jadi itu memang salah satu permintaan dari Bu Menteri ya, bahwa kita sebagai kepanjangan tangan Kementerian Keuangan yang ada di daerah itu diyakini yang paling paham soal keuangan atau fiskal di daerah. Nah, sejak tahun 2022 ini menjadi salah satu tugas dari Pak Kanwil ya. Sedangkan kami para kabid ini adalah pembantu dari Pak Kanwil untuk mewujudkan kinerja terkait dengan optimalisasi peran selaku RCE itu. Jadi selain sebagai proyek perubahan juga mendukung terlaksananya tugas Pak Kanwil di daerah. Berarti jadi berjalan seiringan Bu ya itu. Seiringan, jadi ya. sinergi. Jadi itu termasuk IKU kami selaku kabid itu juga merupakan salah satu pencapaian kami selaku kepala bidang. Tetapi yang utamanya tadi mendukung peran Pak Kanwil selaku Regional Chief Economist. Oke, saat ini Bu Martina sebagai kepala bidang. Dari tahun 2021 saya menjadi Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atau PAPK. Tetapi sejak akhir tahun 2022 saya juga ditunjuk sebagai PLT Kepala Bagian Umum yang memasuki usia pensiun. Sampai saat ini belum diganti. Aduh, kemudian ada satu lagi nih perannya, yaitu Kepala Sekretariat Kaper ya, perwakilan Kemenkeu yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi membantu Pak Kanwil selaku kepala perwakilan. Berarti ada 3 role. 3 role, satu sebagai kepala bidang, PAPK, Kabu, dan kepala sekretariat Kaper. Dan tambah menjadi sebagai duta transformasi sama tim PUG. Kemudian pimpinan redaksi untuk medsos Kanwil. Rumah tangga. Apalagi ya? Banyak ternyata multitasking Bu ya. Ya, biasa. Itu harus beriringan semua Bu ya. Semuanya harus jalan. Semuanya harus jalan. Jadi sebenarnya tidak ada pengkotak-kotakan ya. Semuanya itu bisa berjalan beriringan. Tapi dengan ternyata tentang manajemen yang baik Bu ya. Iya, lihat time frame kegiatan dan kapan dia harus deadline-nya gitu. Jangan sampai salah satu terlewat seperti itu. Oke. Nah, tadi menarik nih ada program unggulan tentang RCE. Nah, sebagai seorang agent tentunya Bu Martina mempunyai strategi nih, strategi untuk mengawal program-program transformasi kelembagaan dan juga mengajak nih teman-teman Lekos. Kan kalau kita melihat di data nih Lekosnya timnya Bu Martina nih generasinya lintas generasi sepertinya ya. Ada yang muda, ada yang energi. Betul. Nah, itu. Jadi ada yang
hampir seumuran saya yang generasi X ya. Tapi ada juga milenial, tapi yang milenial agak tua ya. Tahun 80 tahun 80-an gitu masih ada. Tapi ada juga yang centennial yang yang anak-anak fresh graduate. Jadi yang umur-umur yang kelahiran antara 97 2000 seperti itu. Oke. Nah, strateginya gimana tuh Bu untuk menggawangi mereka itu Bu? Sebetulnya tidak ada masalah ya, karena pertama kalau seumuran saya ya tahu stylenya ya. Kalau yang anak-anak muda ini kebetulan anak saya kan juga sekitar umur 23 ya. Jadi saya sudah terbiasa dari anak terbiasa berinteraksi dengan anak-anak centennial karena memang anak saya seumuran mereka. Jadi saya rangkul mereka sebagaimana saya merangkul anak saya seperti itu. Mbok-mbokan di sana jadi mbok gitu ya. Jadi ibu dari ini ya generasi generasi centennial. Kadang-kadang yang formal, kadang-kadang formal. Betul. Informalnya kadang ke bakso. Mana ke di sana apa nih? Nonton film ya? Bareng ya. Nobar. Aduh, cocok nih. Kalau kadang juga diajak ke kafe. Iya. Ke kafe ngopi-ngopi. Kita punya salah satu kafe punyanya teman-teman KU yang biasanya jadi markas kita kalau ada kegiatan. Jadi sana ya, tempat diskusi ya. Iya, soalnya apa? Kopinya enak. Wah, cocok. Kopi Palangka. Oke Bu Martina, tadi strateginya itu ya. Nah kemudian kalau kita belajar terkait dengan strateginya, kemudian tentunya dalam menjalankan program transformasi kelembagaan sebagai check agent, tantangan nih. Tantangan ya? Tantangannya Bu Martina tuh paling besar ataupun tantangan yang sering dihadapi itu apa sih Bu? Untuk tantangan untuk melaksanakan program ya? Iya baik. Jadi yang pertama ini tusi ya kan, kita pasti tusi ya. Kalau setiap kita ya sebagai kepala bidang kan memiliki IKU ya. Kita biasanya masing-masing orang pasti ngejar IKU ya. Tetapi yang selain kan banyak juga pekerjaan yang tidak ada dalam IKU, tetapi harus kita selesaikan. Nah biasanya di saat-saat kritis, misalnya seperti saat ini nih, akhir semester 1. Nah itu berarti kita kejar-kejaran itu sama deadline gitu ya. Terus yang kedua biasanya pergantian pemain ini, maksud saya adanya mutasi. Efek PDF mungkin. Iya, efek PDF. Efek PDF ini bisa ke samping, ke atas, ke bawah gitu ya. Iya. Nah, itu salah satu kemudian juga biasanya mensinkronkan ini waktu. Kadang-kadang tim saya ini, Bu, saya mau cuti. Bu, saya ada penugasan DL pelatihan ke Gadok atau apa gitu. Jadi kita pinter-pinter membuat jadwal. Tapi intinya kalau saya suatu kerjaan itu kalau bisa seawal mungkin. Jadi kalau misalnya semester 1 tuh sebetulnya kan dari Januari sampai Juni ya. Tetapi kalau bisa dilaksanakan di Februari atau Maret ya lebih baik kita laksanakan terlebih dahulu. Jadi nanti sisa waktunya itu bisa ada pekerjaan lain atau justru bonus-bonus kegiatan gitu. Jadi kita tidak dipusingkan lagi dengan target-target utama seperti itu. Berarti itu Bu ya. Kalau boleh saya sampaikan ada skala prioritas tentunya. Betul, seawal mungkin dilaksanakan. Dan juga seawal mungkin dilaksanakan agar tidak mepet-mepet hari. Tidak sistem SKS. Betul. Sistem kebut semalam. Nah itu. Apalagi ada long weekend yang mendadak seperti ini, pasti kacau tuh kalau yang yang belum di deadline itu. Betul. Nah menarik nih Bu Martina tadi udah menyampaikan tantangan. Nah kemudian mungkin kita nih kan ini untuk teman-teman duta nih Bu Martina. Kira-kira selama menjalankan tugas sebagai check agent di Kalimantan Tengah, Bu Martina punya nggak tips untuk menjalankan program-program transformasi tentunya? Monggo, silakan. Iya. Jadi yang pertama yang dilihat adalah ini IS ya. IS-nya yang masuk ke Perben itu apa aja gitu ya, dicermatin. Kita cermati IS-nya. IS-nya dulu. Jadi karena nanti program-programnya Duta Transformasi termasuk proyek perubahan itu pasti menyangkut salah satu IS yang menjadi tanggung jawab di DJPB. Iya, seperti RCE kemarin kan ada 2 nih, RCE yang non UMKM sama yang UMKM seperti itu. Kemudian mungkin ada platform pembayaran pemerintah dan sebagainya. Itu pertama induknya itu adalah ISRBTK. Kemudian yang kedua IKU. Jadi biar kerjaan kita ini tidak sia-sia tapi bisa menjadi output baik kita sebagai pribadi maupun organisasi. Kan ada NKO sama kita ya CKP ya.
Jadi biar sekali kerja itu dua-duanya jalan. Gitu. Gitu berarti semuanya beriringan. Dan, jalan Bu ya. Iya. Nah, ini betul. memang salah satu tipsnya yang dapat ditiru, di-ATM-kan oleh teman-teman duta transformasi di seluruh wilayah Indonesia. Bisa dengan caranya masing-masing, tentunya masing-masing orang mempunyai prioritas dan mempunyai strateginya juga. Betul. Nah ini yang kita bisa ambil dari Bu Martina tadi, seperti yang disampaikan tadi, ada beriringan itu Bu ya. Iya. Jadi tetap, dan juga tentunya berkomunikasi Bu ya dengan teman-teman like host-nya, karena tanpa mereka juga kita tidak dapat melaksanakan tugas sebagai duta, sebagai tim kan untuk change agent dan juga like host itu sebagai tim duta transformasi. Itu yang mungkin dapat kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Bu Martina. Nah, Bu Martina, ini ada beberapa pertanyaan nih yang masuk di pertanyaan kita nih, di list pertanyaan. Salah satunya adalah terkait dengan strategi duta transformasi. Nah, mungkin Bu Martina bisa menjelaskan nih terkait dengan duta transformasi, strateginya pada saat kemarin memasukkan ke dalam capaian seperti apa, mungkin bisa menceritakan Bu? Jadi begini, kalau pada saat awal tahun kan memang manual IKU untuk duta transformasi belum muncul ya. Tetapi dari awal tahun saya sudah memasukkan tugas duta transformasi itu sebagai kinerja tambahan saya ya. Saya input, tetapi waktu itu karena belum ada manual IKU-nya, saya buat targetnya itu adalah laporan per tahun. Jadi satu laporan penyelesaian laporan duta transformasi 2022. Jadi saya kasih di situ outputnya satu laporan per tahun. Jadi saya umpamakan dari Januari sampai Desember saya laksanakan tugas duta transformasi, kemudian nanti di akhir periode saya akan buat satu laporan yang menyeluruh. Nah itu yang akan saya laporkan di IKU tambahan saya. Tetapi ternyata di triwulan 4 itu muncul ya. Jadi begitu muncul manual IKU-nya, saya minta semua LH saya itu menginput di e-performance. Kemudian di situ alhamdulillahnya begini, kan di situ ada output untuk triwulan 2 atau semester 1 ya, dan output untuk triwulan 2. Nah karena kita sudah rajin membuat laporan bulanan, triwulanan dan semesteran, begitu IKU muncul ya, kita tinggal lep gitu karena sudah ada dokumen pendukungnya. Bahkan waktu itu dari target, saya lupa berapa, saya sudah semester 1 itu sudah sekitar 70%. Semester 1. 70% semester 1. Kemudian yang di semester akhir itu dari target kemarin berapa ya, lupa 100 ya. 100 ya. Saya dapat maksimal atau 120. 120 ya. Jadi semua tim saya 100 maksimal ya 120. Ya. Tetapi informasi ya, jadi kemarin itu kan kami ada rakor PK ya, dan itu hadir narasumber dari kantor pusat, yaitu dari OTL dan juga SDM. Itu kan sekarang ada peraturan terbaru terkait pengelolaan IKU ya, kinerja. Jadi nanti ada istilahnya HKU sama HKT. HKU nah, apa, Bu? Jadi untuk hasil kinerja utama, kalau tahun kemarin bisa 120 ya, kalau sekarang maksimal itu 105. 105. Nah, untuk bisa mencapai 120 itu dari tambahan tadi, kinerja tambahan, yang salah satunya bisa dimasukkan duta transformasi. Karena untuk bisa mencapai poin 14 itu sebetulnya maksimal 4, kalau di daerah ya itu ada 4 tugas tambahan yang bisa dimasukkan di situ. Syaratnya cuma adanya SK tim. Jadi kalau di tempat lain mungkin cukup SK yang dikeluarkan oleh kepala kantor, kalau dalam hal ini Pak Kanwil atau kepala KPPN ya. Tetapi kita sebagai duta transformasi bahkan SK-nya dalam bentuk KMK itu kan yang mengeluarkan langsung Bu Menteri. Jadi levelnya itu lebih tinggi seperti itu. Nah jadi ini sangat membantu untuk bisa mencapai di tahun ini maksimal ke 120. Jadi seperti itu. Oke, nah teman-teman catat apa yang disampaikan Bu Martina. Kalau nanti belum jelas juga bisa diulang-ulang apa yang disampaikan oleh Bu Martina. Saya informasikan. Kemarin kan kalau kita masuk ke grupnya Duta Transformasi 2023 kan ada link ya. Ada link di MS Team yang bisa dibuka. Di situ ada file-filenya. Itu sudah lengkap. Di situ ada KAK-nya, ada manual IKU-nya, kemudian terkait template dari proyek perubahan, kemudian termasuk cara penilaian proposal, dan termasuk detail-detail lainnya yang sudah bisa
diintip oleh masing-masing duta transformasi. Dan perlu diingat, ternyata ada kalau kita masukkan sebagai IKU, di situ diminta ada laporan capaian triwulan 2. Nah, di situ ada poin-poinnya dari A sampai D ya. Silahkan dibuka. Ini masih ada waktu 2 hari loh untuk mengejar IKU. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum aware terkait dengan manual IKU-nya, coba sekarang buka link yang sudah dibagikan dan bisa di-download di MS Team. Oke, informasi yang sangat berguna bagi masih 2 hari ya. 2 hari ini, tapi mudah-mudahan tayangnya ini kapan Bu ya? Tapi tidak apa-apa, tentunya nanti apa yang disampaikan Bu Martina juga sangat berguna bagi teman-teman yang lain untuk mencapai program transformasi kelembagaan yang sedang dibuat. Dan tentunya tadi strategi dan juga tips-tips Bu Martina dalam rangka merangkul teman-teman like host, terus bagaimana bagaimana memilih program yang akan dikawal di tahun 2023 itu tadi sangat menginspirasi dan juga mudah-mudahan sangat membantu, dan informasi ini dapat menjadikan sebagai bekal teman-teman di tahun 2023 dalam mencapai target ataupun dalam mencapai kinerjanya sebagai duta transformasi. Ada lagi Bang Kumis. Ada lagi. Kemarin itu kan kalau dilihat ya, capaian output dari DJPB kan sekitar 2000-an ya. 1000 antara 1600 1800. Itu output kami hampir 700 ya. Oh, 700. 700. Iya, karena kita maksimalkan di C3 dan C4. Oh, di C3 C4. Jadi di situ tuh Bapak dan Ibu itu kan ada, kita harus membuat konten, publikasi dan sebagainya terkait dengan ada poin-poinnya itu terkait apa? Terkait ISRBTK, kemudian anti korupsi, kode etik, kemudian terkait dengan sekarang ada yang namanya employee advocacy ya. Nah, di situ bisa dimaksimalkan. Kemudian ada kinerja APBN, kemudian ada yang proyek-proyek khusus seperti platform pembayaran pemerintah. Kemudian ada poin-poin yang lain yang bisa berkreasi. Jadi harus rajin menulis dan membuat konten. Gitu. Pokoknya karena kita harus mengabarkan terkait organisasi kan. Jadi kita juga sebagai employee advokasi, kita juga sebagai bagian employee advokasi dari kita juga Bu ya, bisa betul konten-konten itu sehingga nanti semua orang bisa melihat kira-kira transformasi kelembagaan itu apa yang ingin dicapai dan juga apa targetnya. Oke, Bu Martina, luar biasa, sudah cukup banyak apa yang kita gali pada sore hari ini. Terima kasih Bu Martina. Dan nanti apabila kembali ke Kalimantan Tengah, salam buat Pak Kanwil yang sudah memberikan izin kepada Bu Martina untuk bergabung bersama kami di Pol-Polan Podcast on Location di Kanwil NTT ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Kanwil NTT yang telah memberikan dukungan dan juga kesempatan kepada kami PMO DJPB dan juga berkolaborasi dengan Ceng Agent dari Kalimantan Tengah sebagai salah satu program dari PMO DJPB untuk memberikan apresiasi kepada Duta Transformasi Terbaik tahun 2022 untuk bersama-sama bersinergi untuk mengabarkan terkait dengan program-program transformasi kelembagaan. Oke, mungkin itu saja Bu Martina. Terima kasih. Kita berikan salam terbaik kita, salam transformasi, salam transformasi, salam transformasi, berubah butuh kita. Oke, terima kasih. Saya Bang Kumis undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, salam. Sampai jumpa. Sampai ketemu di lain kesempatan bersama kami Bang Kumis dan Pol-Polan Podcast on Location. Thank you.